Ya, ketemu lagi di Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar Apa apa aja. Ya, oke. Jadi kali ini kita kedatangan tamu lagi. Tentu saja tamu dari BNN. Ya, kalau dulu kan kita pernah juga sama Pak Ferry. Iya. Sekitar 1 bulan yang lalu lah. Nah, sekarang kita kedatangan tamu lagi dari BNN. Kalau boleh tahu siapa Bu namanya? Saya Ros Iptri Wulandani di BNN Kota Batu sebagai konselor adiksi ahli muda. Oke, sebagai konselor Adiksi ahli muda. ahli muda. Oke. Jadi tugasnya Ibu yang paling pokok ini apa Ibu kalau di BNN? Tugas yang paling pokok kebetulan saya juga diamanain sebagai subkoordinator seksi rehabilitasi. Jadi bertanggung jawab terkait tentang pelaksanaan rehabilitasi dan juga melakukan proses layanan rehabilitasi di klinik BNN Kota Batu. Oke, berarti proses rehabilitasi Bu ya. Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong rehab ini biasanya pasti berhubungan dengan penyalahgunaan nih. Nah, kalau menurut di BNN ini kenapa sih Bu pecandu atau penyalahgunaan narkoba itu wajib di rehab? Ya, karena memang sebelum saya menjawab terkait hal itu, saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya kan memang dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sangat luar biasa sekali. Yang menyerang adalah otak. Jadi di mana pengguna ataupun penyalahguna narkoba ini itu bisa menyebabkan yang namanya adiksi atau ketergantungan. Jadi adiksi ini adalah suatu penyakit otak yang sangat akut dan bisa menyebabkan yang namanya kekambuhan. Jadi oleh karena itu pengguna ataupun penyalahguna narkoba itu wajib untuk direhabilitasi. Karena bagaimanapun kalau sudah otak kita yang terkena, otomatis kan cara berpikirnya sudah tidak normal, tidak rasional lagi, terus sudah itu akan mempengaruhi juga terhadap emosionalnya, kestabilan emosi. Di samping itu juga otomatis akan mempengaruhi terhadap perilaku mereka. Jadi sangat penting bagi para pengguna atau penyalahguna narkoba ini untuk mendapatkan rehabilitasi. Nanti mungkin saya akan membahas terkait tentang sisi hukumnya. Dan juga memang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di situ sudah jelas bahwasanya penyalahguna narkoba wajib untuk mendapatkan rehabilitasi. Dan di pasal 54 itu sudah disebutkan bahwasanya pecandu dan korban penyalahguna narkoba itu wajib untuk mendapatkan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Oke, jadi ada rehabilitasi medis, ada sosial juga Ibu ya. Nah, bagaimana nih Bu tingkat keberhasilan rehab bagi pengguna narkoba? Jadi memang sebelum saya menjelaskan di sini saya harus menginformasikan dulu terkait tiga istilah ya Mas ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu ada 3 istilah. Yang istilah yang pertama adalah penyalahguna narkoba. Penyalahguna. Jadi penyalahguna narkoba ini adalah seseorang yang menggunakan narkoba secara sadar dan melawan hukum. Ya toh, dia kan menyalahgunakan narkoba. Yang kedua adalah pecandu. Pecandu ini adalah seseorang yang menggunakan narkoba dan menyebabkan ketergantungan. Ya, jadi dia menggunakan narkoba secara terus-menerus dan menyebabkan ketergantungan. Yang ketiga adalah korban. Korban penyalahguna narkoba. Korban ini adalah seseorang yang menggunakan narkoba karena dia terperdaya atau tertipu baik oleh temannya atau lingkungannya. Gitu. Jadi dari 3 istilah inilah yang kita masukkan ke dalam rehabilitasi. Gitu ya. Untuk keberhasilan rehabilitasi itu sangat memungkinkan para klien ini atau para pengguna narkoba ini bisa pulih. Karena tanpa rehabilitasi mereka tidak akan bisa hidup secara normal ataupun sehat kembali dan pulih produktif. Seperti itu. Jadi kayak misalkan di BNN Kota Batu itu melakukan yang namanya rehabilitasi secara berkelanjutan. Ya, secara holistik. Baik rehab secara fisik, psikologisnya, sosialnya, ataupun religinya. Artinya kita melakukan rehabilitasi secara berkelanjutan.
Setelah melalui beberapa rehabilitasi itu ya, rehabilitasi fisik, sosial, psikologis ataupun religinya, mereka wajib untuk meneruskan ke bina lanjut atau pasca rehabilitasi. Oh, ada pasca rehabilitasi. Ada pasca rehabilitasi. Karena kemungkinan karena ini pecandu, istilahnya orang yang menggunakan narkoba yang terkena adalah otaknya ya. Jadi itu akan mudah sekali untuk kambuh. Pada saat katakanlah ada pemicu ataupun trigger yang menyebabkan, itu akan mudah sekali mereka untuk kambuh kembali. Walaupun sudah direhab. Iya. Seperti itu. Jadi untuk keberhasilannya di sini mungkin saya merincikan terkait tentang kayak medis gitu ya. Untuk rehabilitasi medis dikatakan berhasil apabila 1, sudah hilang gejala putus zatnya. Jadi bagi orang yang menggunakan narkoba itu kadangkala ada yang namanya gejala putus zat. Jadi pada saat kenapa sih ya itu Mas ya, artinya kata kuncinya narkoba itu sangat jahat. Karena kenapa ya itu selain menyebabkan ketergantungan, itu ada gejala putus zat yang terjadi pada si pengguna atau si penyalahguna itu. Jadi gejala putus zat di sini adalah pada saat dia berusaha untuk berhenti, itu akan muncul gejala-gejala yang tidak nyaman dan tidak enak. Kadangkala seorang pecandu tidak mau merasakan rasa sakit yang dia derita untuk berhenti menggunakan narkoba, gitu. Jadi kalau misalkan kayak rehabilitasi medis, itu kita bisa melihat indikator keberhasilannya melalui hilangnya gejala putus zat. Terus yang kedua, artinya ini dia ada proses detoksifikasi ya, proses detoksifikasinya itu telah berhasil seperti itu. Terus kalau misalkan rehabilitasi sosial itu paling tidak dia sudah memiliki yang namanya prososial, pola pikir, pola perilaku yang sudah prososial. Dia bisa mudah beradaptasi dengan lingkungannya, kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu, ini pertanyaan di luar di luar skrip nih. Biasanya itu berapa lama ya Bu memakan waktu? Kalau di klinik BNN Kota Batu untuk rehabilitasi rawat jalan itu maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan? Iya, maksimal 3 bulan. Kalau minimalnya sih bisa 2 bulan minimal. Karena kami ini melakukan layanan rawat jalan di mana kami melakukan rehabilitasi secara melalui metode pendekatan konseling. Jadi kita memberikan beberapa terapi yang diantaranya adalah terapi kayak MI, motivasi interviewing, terus menggunakan CBT, cognitive behavior therapy. Jadi mengupayakan agar si klien ini bisa memiliki pola pikir ataupun kebiasaan yang awalnya dia menggunakan narkoba menjadi tidak menggunakan narkoba, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu. Apa korelasi rehabilitasi dengan angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia? Sangat berkolerasi ya. Gitu. Karena angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu karena ini ya, kita harus mengatasi itu secara demand reduction-nya dengan supply reduction-nya. Artinya dengan pendekatan yang seimbang antara demand reduction dengan supply reduction. Pecandu ataupun penyalahguna narkoba ini kan merupakan salah satu faktor adanya permintaan. Seperti saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya seorang pecandu itu bisa menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Jadi dia kalau misalkan tidak melalui rehabilitasi, dia selama hidupnya akan terus meminta yang namanya narkoba. Kalau sudah ada permintaan, otomatis di sini ketersediaan atau supply pasti kan ada. Pasti kan selalu ada, gitu kan. Makanya itu kenapa korelasinya adalah ya sangat korelasi. Hubungannya itu ya sangat erat gitu loh. Artinya pada saat para pengguna narkoba ataupun penyalahguna narkoba ini melakukan rehabilitasi, otomatis dia kan tidak akan meminta kembali yang namanya narkoba. Otomatis berarti kan ketersediaan itu kan akan berkurang, Mas. Itu. Jadi hubungannya di situ. Semakin banyak orang atau pengguna narkoba yang direhab, maka
angka prevalensi bisa maksud saya bisa menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan keempat Ibu ya. Nah, bagaimana sih Bu cara atau alur untuk mengikuti rehabilitasi di BNN? Sangat mudah ya Mas sebenarnya. Jadi saya kayak pecandu ataupun penyalahguna narkoba yang ingin melakukan rehabilitasi ke BNN, itu cukup datang aja. Datang ke kantor BNN, terus sudah itu pasti akan kami terima ya, otomatis harus membawa identitas diri. Kalau misalkan si klien ini di bawah umur atau masih usia anak-anak, dia perlu pendampingan oleh walinya. Bisa orang tua atau mungkin kerabatnya atau keluarganya untuk mendampingin. Jadi mereka tinggal datang aja ke BNN Kota Batu, ke klinik terutama karena di BNN Kota Batu itu ada klinik rawat jalan yang khusus menangani rehabilitasi rawat jalan bagi para pengguna narkoba. Jadi mereka cukup datang aja, setelah itu dengan membawa identitas diri. Setelah itu mereka akan diterima registrasi awal ya. Jadi mereka harus mengisi biodata dan juga mengisi inform consent sebagai istilahnya kayak surat pernyataan bahwasanya dia bersedia untuk menjalani rehabilitasi dan juga ada surat persetujuan dari wali ataupun keluarganya. Setelah itu setelah kita terima di registrasi awal itu baru kita lakukan yang namanya screening. Jadi screening itu adalah kita melakukan pemeriksaan secara fisik dan juga melalui tes urin. Iya, setelah di screening oh ternyata dia memang dari hasil tes urinnya memang positif gitu. Baru kita melakukan yang namanya assessment. Jadi assessment ini kita melakukan pemeriksaan secara mendetail untuk mengetahui 7 domain. Untuk mengetahui lebih detail tentang 7 domain itu. Baik misalkan di asesmen itu kita ingin mengetahui bagaimana riwayat keluarga dia, apakah dia hidup dengan keluarganya atau dia hidup sendiri, karena itu kan sangat mempengaruhi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dia lakukan, seperti itu. Terus dari itu dukungan keluarga, apakah dia memiliki dukungan dari keluarga, baik itu berupa tempat tinggal atau mungkin berupa finansial atau tidak gitu. Terus kita juga ingin mengetahui riwayat penggunaan narkobanya. Berapa lama dia sudah menyalahgunakan narkoba, terus zat apa saja yang sudah dia gunakan. Di samping itu juga kita ingin mengetahui tentang domain legal domain hukum. Artinya apakah dia sebelumnya memang ada keterlibatan terkait tentang hukum atau mungkin pernah melakukan yang namanya tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Terus ada domain psikiatrik. Domain psikiatrik ini kita ingin mengetahui sejauh mana dampak-dampak kejiwaannya. Apakah dia mungkin sebelumnya ada niatan untuk bunuh diri atau dia mungkin depresi? Karena dari situ kita bisa mengkaji. Oh, ternyata si klien ini membutuhkan perawatan yang lebih. Oh, ternyata kategori si klien ini dia cukup berat sehingga wajib untuk melakukan rehabilitasi rawat inap. Kayak gitu. Jadi prosedurnya tinggal datang aja. Tinggal datang aja ke kantor BNN Kota Batu dengan membawa identitas diri. Atau di wilayah Kota Batu ini ada beberapa tempat rehabilitasi yang sudah istilahnya bekerja sama juga dengan BNN dalam artian mereka melakukan kerjasama dengan BNN. Jadi kami dari BNN memberikan beberapa peningkatan kapasitas ataupun peningkatan kemampuan kepada tempat rehabilitasi tersebut. Salah satunya mungkin ada di Yayasan Rehabilitasi Dulos di Sogorite. Itu kita mungkin masyarakat bisa langsung ke sana juga bisa. Kalau di sana itu rawat inap seperti itu, atau ke kantor BNN juga bisa. Bahkan di Puskesmas Batu pun itu juga ada layanan rehabilitasi rawat jalan. Oke. Nah, ini tadi kan untuk orang atau pengguna yang langsung datang nih, Bu. Nah, tapi ada nggak sih, Bu, kesempatan rehabilitasi yang diberikan kepada pengguna yang sudah kadung ketangkep sama aparat? Oh iya, ada. Jadi ada juga. Kalau misalkan sebenarnya sumber klien itu kan bisa dari voluntary ya. Jadi ada 2. Voluntary artinya mereka secara sukarela datang sendiri gitu.
atau compulsory. Compulsory ini adalah yang sudah terlibat dalam kasus hukum, artinya dia ketangkep sama aparat, baik itu aparat dari kepolisian ataupun dari BNN, ketangkep. Setelah itu bisa diajukan yang namanya TAT, Tim Asesmen Terpadu. Jadi nanti dari masing-masing penyidiknya itu bisa mengajukan untuk TAT. Adapun untuk pengajuan TAT itu ada kriterianya, Mas. Jadi artinya tersangka ini menggunakan narkoba itu untuk kebutuhan dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sesuai dengan SEMA, ya, Surat Edaran Mahkamah Agung, itu tertera bahwasanya kayak misalkan jenis metamfetamin atau sabu, gitu ya, harus di bawah 1 gram. Kalau lebih dari situ, itu kayaknya sulit untuk mendapatkan TAT. Karena nanti tujuannya TAT ini kan dia bisa mendapatkan rekomendasi untuk rehabilitasi. Jadi intinya di sini bagi misalkan udah pecandu atau penyalahguna narkoba yang sudah kadung tertangkap, dia terlibat hukum, itu bisa diajukan rehabilitasi melalui TAT itu tadi, Tim Asesmen Terpadu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tim asesmen terpadu. Jadi koordinatornya itu memang kepala BNN setempat, ya, kepala BNN kota ataupun kabupaten atau kepala BNNP. Kalau di Kota Batu itu sebagai koordinatornya adalah kepala BNN Kota Batu. Nah, di tim ini ada 2 tim. Yang pertama adalah tim hukum dan tim medis. Tim hukum ini terdiri dari penyidik dari Polres, penyidik dari BNN, dan juga dari kejaksaan. Bahkan kita juga melibatkan Kemenkumham atau dari Bapas bila mana tersangka itu kategori anak. Gitu. Sedangkan tim medis itu ada dari dokter dan juga psikolog yang sudah mendapatkan, artinya dokter dan psikolog ini sudah tersertifikasi ya untuk istilahnya pernah mengikuti pelatihan terkait tentang penanganan kepada penyalahguna narkoba ataupun terkait tentang adiksi. Jadi 2 tim ini nanti mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan detail. Kayak dari sisi hukumnya itu akan melihat apakah si tersangka ini terlibat dalam sindikat jaringan. Kalau memang tidak terlibat dalam sindikat jaringan, maka bisa direkomendasikan untuk hasil TAT-nya itu direkomendasikan untuk mendapatkan rehabilitasi. Begitu juga dari tim medis, mereka akan melihat sejauh mana sih tingkat ketergantungan si tersangka ini. Apakah tingkat ketergantungannya tinggi, ringan, atau sedang, gitu. Jadi dari 2 tim ini nanti akan berdiskusi lagi. Oh, ternyata tidak ada sindikat jaringan. Maka dia akan dikeluarkan rekom TAT-nya itu akan dikeluarkan rehabilitasi. Apalagi sekarang kan ada restorasi justice ya. Jadi bagi yang murni penyalahguna narkoba, dia murni menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dan tidak diedarkan atau menjual gitu ya, dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih, kita sudah berbincang banyak tadi ya, ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan yang sudah kita ajukan nih ke Ibu. Nah, tentu saja kita akan lanjut lagi Bu di sesi yang kedua, tentu saja setelah yang satu ini.